Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di materi CSS ini, atau dari pertemuan awal kita masuk ke pertemuan 9 ya. Kita akan belajar mengenai ID dan kelas pada CSS. Nah, jika sebelumnya kita belajar mengenai selektor itu menggunakan tag, yang kali ini kita akan gunakan selektor berupa kelas dan ID. Nah, selektor kelas dan ID ini sebenarnya adalah atribut yang bisa diletakkan di dalam tag maupun di dalam atribut sebuah tag. Oke, di sini kita buat file pertama yaitu file HTML. Nah, di sini kita buat pelajaran 2 ya, titik HTML. Nah, kemudian pada file CSS nya boleh namanya apapun asalkan ekstensinya titik CSS. Nah, ini di sini saya samakan pelajaran 2 tapi tanpa menggunakan spasi kemudian CSS. Nah, pada file HTML kita kembali, kita tuliskan, kita beri judul pelajaran ID dan kelas. Oke, sudah, kita simpan. Jangan lupa, karena kita punya file CSS eksternal, karena mulai hari ini seterusnya kita akan membuat CSS eksternal untuk kepentingan pelajaran ini ya, jadi biar lebih paham. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu file CSS-nya, namanya pelajaran 2.css, jadi masukkan aja pelajaran 2.css. Nah, oke, selanjutnya kita coba jalankan. Buka file kalian meletakkan pelajaran 2. Nah, di sini belum ada apa-apa. Sekarang kita coba dengan memberi warna latar belakang. Nah, coba kita seleksi bagian body ya. Body itu kemarin sudah kita jelaskan di HTML, itu keseluruhan dari tampilan di dalam browser. Oke. Jadi di sini kita seleksi atau selektornya kita menggunakan body dan deklaratornya menggunakan tutup dan buka kurung kurawal. Nah, propertinya kita masukkan contoh background color ya, karena mau memberi latar belakang. Nah, warnanya kita bisa beri black. Kita coba. Nah, kalau sudah berhasil berarti file ini sudah terhubung. Kita hapus lagi. Nah, simpan. Selanjutnya, oke, sudah kembali ya. Selanjutnya kita belajar mengenai div dan ID. Oke, div ID ini sebenarnya adalah sebuah selektor. Nah, selektor ini memilih dari atributnya. Contoh, kita buat H1, kemudian ini adalah judul. Oke, nah ini kita jalankan, adalah judul. Nah, kemudian kalau kita memberi warna, itu jika menggunakan selektor tag kita menggunakan H1. Nah, kemudian properti apa? Background color, isinya kuning, contoh ya yellow. Nah, ini kita simpan ke jalannya. Nah, sudah menjadi kuning. Nah, sekarang kita coba buat beberapa tag H1, judul lagi. Nah, yang ketiga ini juga judul. Oke, kita simpan. Nah, kesemuanya menggunakan background atau latar belakang berwarna kuning. Nah, bagaimana jika hanya memilih salah satu? Jika memilih salah satu, kita bisa menambahkan atribut ID. Oke, kita beri nama, contohnya itu merah ya. Jadi khusus H1 yang memiliki ID merah akan kita beri background warna merah. Oke, di sini belum terjadi. Nah, masuk ke bagian
apa CSS-nya. Nah, jika selektornya H1 itu untuk tag, maka ID ini kita bisa seleksi menggunakan simbol pagar karena ID. Jadi kalau ID kita gunakan simbol pagar atau hashtag ya. Kemudian nama ID-nya atau nilai ID-nya, jika merah maka kita beri nama merah. Oke, setelah tanda pagar merah. Nah, kemudian deklarasikan apa? Background color, warnanya red. Oke, kita jalankan. Nah, sudah berhasil menjadi merah. Nah, kemudian yang ID yang H1 pertama kita beri kelas. Nah, kelas ini juga merupakan atribut. Nah, atributnya kelas, kita beri nama hijau ya. Nah, pada selektor ini, oke, jadi kita mau H1 pada yang pertama ini kita beri warna backgroundnya itu hijau. Nah, untuk menyeleksinya, karena dia menggunakan kelas, maka kelas itu dimulai dengan simbol titik. Nah, jadi kalau kelas itu titik, berarti ID adalah pagar. Oke. Kemudian sama, nama atau nilai dari kelasnya apa? Kalau hijau kita buat hijau. Kemudian deklarasikan. Apa backgroundnya warna hijau. Hijau berarti green. Oke. Nah, berhasil. Oke. Nah, ID kan sudah bisa. Kenapa lagi menggunakan kelas? Katanya kan. Nah, kelas dan ID ini memiliki perbedaan. Kalau ID hanya dapat digunakan satu kali untuk objeknya. Contoh, ketika kita punya 3 objek. Nah, objek yang satu ini menggunakan ID, maka ID ini saja yang boleh menerima deklarasi dari ID merah. Jadi ID boleh digunakan hanya sekali. Oke, hanya bekerja pada satu kali penanda. Nah, sedangkan kelas bisa digunakan untuk beberapa kali pemanggilan dalam satu dokumen. Nah, bagaimana? Ini contohnya. Oke, kita gunakan lagi yang hijau, kelas hijau. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena kelas ini bisa digunakan berulang kali pada satu dokumen dan dalam beberapa tag. Sedangkan ID itu unik. Nah, kelas juga sama, namun tag, selektor tag itu juga sama, bisa digunakan pada beberapa kali, namun dia lebih spesifik pada tag itu. Jadi kalau kita punya 3 tag, nah kita mau memberi perbedaan, kita tidak bisa menggunakan selektor tag. Kenapa? Karena akan semua terubah. Semua tag H1 akan berubah. Namun menggunakan kelas kita hanya bisa memilih lebih dari satu. Nah, sedangkan pada ID kita hanya boleh memilih satu kali yang mau dirubah menggunakan ID ini. Oke. Kalau sedikit ribet penjelasannya, mohon dimaklumi bahasanya ya. Tapi yang jelas ID ini dipanggil dan digunakan hanya sekali dalam satu dokumen. Nah, pada dokumen lain boleh digunakan kembali, namun hanya sekali pemanggilan. Oke. Nah, jika kelas boleh digunakan lebih dari sekali. Namun kalau tag itu hanya bekerja pada tag yang berkaitan. Jadi kalau semua kita gunakan tag yang sama, semua akan berubah sesuai dengan yang dideklarasikan. Oke, saya harap paham. Kemudian, nah, umumnya kita menggunakan tag ya. Itu contoh H1 memiliki ciri-ciri hurufnya tebal. Nah, kalau kita mau pada huruf biasa atau teks biasa, kita bisa menggunakan span ataupun div. Nah, div dan span ini sendiri itu tidak memiliki pengaturan khusus ya. Contoh,
Kalau paragraf kan untuk membuat paragraf. Nah, kalau div tidak dikhususkan untuk itu. Jadi elemen yang tidak dikhususkan namun memiliki sifat. Nah, sifatnya itu blok. Jadi satu baris ini milik dia kalau kita menggunakan ini. Contohnya begini. Nah, kita gunakan div. Nah, apa? Kemudian kita tulis di bawahnya saya. Nah, kita jalankan apa dan saya, walaupun kita tidak menggunakan break atau BR itu ya. Nah, otomatis dia memiliki baris baru terpisah dari saya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat dari ke kanan ini, satu baris ini itu hak dia. Nah, sedangkan teks biasa atau span, kita bisa menggunakan span ya. Nah, kalau span ini dia sifatnya berbagi ya, mawas diri walaupun kita pisah. Contohnya span ini saya. Oke, span dan ini dan span saya. Span ini dan span saya ini kan kita pisah dalam baris, namun diterjemahkan menjadi satu baris. Kenapa? Karena sifatnya hanya pada sebatas isinya. Ya, kalau isinya hanya ini 3 karakter, maka 3 karakter itulah hak dia. Nah, oke, selanjutnya hanya dibaca sebagai spasi. Nah, sedangkan pada div tadi satu blok atau satu baris dari kiri ke kanan. Nah, jadi contoh kita buat di sini, kita masuk ke dalam div-nya, kemudian kita beri kelasnya itu, atau kita buat 3 div ya. Ini saya, div, ini kamu, kemudian yang ketiga div, ini siapa? Ayo, ini Tuan Kadi. Oke, kita buat 3 ya, 3 menggunakan div 3. Nah, maka ketiganya berada pada masing-masing baris. Nah, kemudian pada div ini kita beri ukuran. Nah, ukuran, oke, selektornya itu masih tag ya, div ini tag, jadi kita gunakan div selektornya. Nah, kemudian kita beri properti lebar. Nah, lebar itu propertinya width. Kemudian ukurannya kita boleh menggunakan pixel ataupun persen. Nah, kalau 100% berarti 100 atau seluruh ukuran dari kiri ke kanan, seluruh lebarnya, ukuran lebarnya. Tapi kalau 100 pixel maka sebanyak 100 pixel itu yang digunakan. Oke, kemudian kita beri tingginya, height-nya itu contoh 100 juga, 100 pixel. Kita jalankan. Nah, jaraknya masing-masing memiliki 100 pixel tinggi. Nah, 200 ke kanan. Tapi di sini dia tetap di bawah. Kenapa? Karena sifat div tadi itu dari kiri ke kanan itu punya dia. Nah, itu. Oke, untuk melihatnya kita bisa menambahkan background warna latar belakangnya. Nah, contoh tadi apa ya? Gray aja. Kita jalankan. Nah, tuh. Nah, sudah. Kita beri jarak, gunakan DR biar kelihatan. Oke, ini enggak satu-satuan, jadi tingginya 100, lebarnya 100. Tapi tetap yang kanan nggak boleh diambil oleh yang lain, div lain. Nah, ini dia. Sifatnya agak serakah ya. Oke, sedangkan kita coba menggunakan span. Saya, span, kamu, span, KUA. Oke, kita simpan. Nah, di sini saya, kamu, KUA. Kemudian kita seleksi, berarti selektornya span. Kita beri apa? Warna, background color. Apa itu? Oke, kita coba marun. Kita jalankan. Nah, otomatis hanya sebatas ini. Boleh kita beri tinggi, boleh. Kita coba ya.
Oke, salah. Width kita buat 100 pixel, height-nya atau tingginya 100 pixel. Kita coba. Nah, dia tidak akan bergerak. Kenapa? Karena batas dia hanya sebatas isinya saja, sebanyak isinya. Di width dan height ini nggak berlaku. Nah, namun ada cara mengakalinya, tapi belum kita pelajari. Oke, ini tadi div dan span. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan atribut ID ataupun kelas. Contoh. Oke. Pada div yang pertama saya beri ID apa ya? Coklat. Biru. Oke, di sini kita beri, nah karena ID kita gunakan simbol pagar, jadi biru, namanya biru. Kemudian kita kasih background color blue, kita simpan, jalankan. Nah, biru. Oke, kemudian karena hanya satu ini saja yang mau kita kasih warna biru ya. Nah, kalau yang dua ini kamu dan Tuan Kadi itu memiliki warna hijau atau warna ungu ya. Nah, kita bisa beri kelas yang sama, yaitu ungu. Nah, kalau kelas bisa digunakan lebih dari satu. Nah, kita beri di sini ungu ya, menggunakan titik karena kelas. Oke, background color ungu apa? Purple. Oke, kita jalankan. Nah, keduanya berwarna ungu. Oke, jadi tadi kalau menggunakan tag, maka keseluruhan tag yang berkaitan memiliki pengaturan CSS yang sama. Contoh tadi pada div, semua kita beri tinggi dan lebar. Tinggi dan lebar, lebar dan tinggi. Dan warna backgroundnya kita hapus ya. Oke, tidak memiliki background. Nah, semua terpengaruh, tapi pada bagian ID biru hanya digunakan sekali. Nah, jadi div yang pertama saja yang menggunakan ID biru yang terpengaruh, gitu ya. Oke, kemudian kelas bisa digunakan lebih dari sekali pada satu dokumen. Nah, jadi yang semua yang menggunakan kelas ungu maka ikut terpengaruh, backgroundnya berwarna ungu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.